dan engkau semua aku bebaskan. Berdiri semua, kemudian prajurit Islam mengurai talinya. Bahkan kalian tidak hanya aku bebaskan, kalian tolong antri lewat pintu sana, pintu sana, pintu sana, dan kalian sudah ditunggu oleh onta, kambing, dan harta benda lain yang akan dibagikan untuk kalian semua. Gitu kan? Jadi itu luar biasa, itu Valentine Day-nya Islam. Jadi hari kasih sayang yang luar biasa. Kemudian, tapi masih ada prajurit-prajurit Islam yang masih mengasah-asah pedang, karena kan bertahun-tahun mereka perang. Terus Rasulullah datang, ngapa lagi ngungkal-ngungkal? Kaget dia, iya ya sudah tidak ada perang, pulang sana, sudah tidak ada peperangan, pulang semua, tiduri istrimu masing-masing. Meniduri satu istri dengan baik dan santun sama dengan membunuh kafir 70 orang. Nah, itu rumusnya begitu. Nah, dipakai sama Yai Budi. Kalau anak sudah tidur, Dek, saya sih maunya langsung 140. Terus istrinya malah jawab 210 ya Allah. Coba asiknya Masya Allah. Kalau semua didasari cinta kasih. Dan lahirnya teori-teori ekonomi, kekeluargaan, kemasyarakatan dari Bung Hatta itu tidak lain, tidak bukan. Itu hanya lahir dari rasa cinta. Itu lahir dari rasa kebersamaan dengan orang banyak. Nah, kita tidak peduli yang menang siapa nanti presidennya. Kita tidak peduli yang mana parpol yang akan menang. Yang kita pedulikan adalah siapapun yang menang, kalau mereka tidak menerapkan kebersamaan dengan rakyat, cinta kasih dengan rakyat, teori-teori dan mekanisme ekonomi, politik, dan apapun yang tidak berfokus kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat, maka itulah yang kita tolak. Jadi kita tidak menolak SBY, tidak menolak Megawati, tidak menolak Prabowo, tidak menolak siapapun. Yang kita tolak adalah cinta yang tidak sejati kepada rakyat. Jadi siapapun mereka yang jadi tidak ada masalah, karena toh juga sama saja. Oke. Nah, ada opresi, kemudian ada suppress, terus baru ada situasi atau posisi depres. Jadi teman-teman sekalian, tinggal apa saja yang depres. Depres itu posisi ditekan atau posisi dipenek. Penek itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya. Diperes gini Mas. Dipenek itu nah. Oke, dipencet ini yang ditindih. Ditindih ini terus ini ahli tindih ya. Saya dulu memang menyarankan, ya Ibu Tini aslinya pemain teater, dan dia pernah workshop teater, ikut teater dinasti di Semarang. Tapi saya menyarankan dia diam-diam, meskipun Mas Budi ini aktingnya bagus, tapi saya sarankan coba mulai belajar dan merintis untuk jadi kiai. Itu satu strategi yang saya susun sejak dulu. Iki gak dadekno kiai mblaeni arek iki. Wong dadi kiai bojone brucal muana. Baru mulai meteng meneh. Ya bagaimana? 10 tahun kok 8 anak ini loh. Nabi Muhammad gak ngono rek. Wis iki luwe wong Arab ya. Oke ya? Oppression, suppression, depress. Nah sekarang tinggal kita tarik garis. Apa saja sih? Oke, sekarang konteksnya apa dulu? Bisa politik, bisa ekonomi, bisa kultur, bisa pasal hukum pun bisa melakukan opresi. Fatwa ulama pun bisa melakukan opresi. Sekarang masalahnya Anda depres apa tidak? Kan gitu. Nah,
Nanti disusun pelan-pelan di rumah, kepentingannya apa dulu? Anda dipres apa tidak? Sebab boleh ada opresi, tapi Anda bisa saja tidak dipres karena opresi. Misalnya fatwa. Anda dikasih fatwa, merokok itu haram bagi anak umur di bawah 17 tahun dan bagi ibu-ibu hamil. Dan itu kalimatnya sebenarnya ada terusnya, cuma dicoret. Wanita hamil juga dilarang tidur tengkurap. Mengkurap dunterno ini. Nah, nanti kalau Anda mau paham, kita bicarakan bersama. Fatwa itu apa? Posisinya itu sama dengan hukum apa tidak? Ranahnya di mana? Siapa yang berhak memberi fatwa? Yang berlangsung dengan ulama kita kemarin itu fatwa atau bukan? Itu kita analisis. Tapi yang pasti saya melihat orang pada dipres karena fatwa itu. Kenapa dipres? Loh gitu aja kok. Loh, ambo ada 1000 fatwa lagi, kenapa Anda harus dipres? Nomor 1, karena Anda tidak mempelajari fatwa itu apa. Nomor 2, Anda tidak mempelajari lahirnya yang disebut fatwa di Padang Panjang itu apa. Bagaimana? Anda tidak pelajari. Nomor 3, loh, ya kan Anda bisa bikin fatwa sendiri. Gitu loh. Nah, nanti kita pelajari kalau Anda memerlukannya. Tapi monggo, serah Anda. Nah, nanti saya akan bisa ceritain macam-macam soal itu. Terus yang penting nanti kita cari apa namanya, Anda ini mengalami depresi apa saja. Misalnya ekonomi rakyat, yaitu saya menyebutnya ekonomi nafas dalam. Jadi warteg-warteg di sisi-sisi gedung-gedung gede, di mana karyawan-karyawan perusahaan besar itu kalau siang makan di situ. Itu dengan adanya krisis global dari Amerika kemarin, dia depres apa tidak? Kan begitu. Tingkat depresnya seberapa? Apa saja yang di Indonesia yang merupakan opresi-opresi dan supresi-supresi yang membuat Anda depres. Nah, yang depres ini bukan hanya rakyat, alam juga bisa depres. Tadi saya ngobrol sama teman-teman dari IPB, tanah juga bisa depres. Tanah bisa mengalami depresi karena petani dan pelaku pertanian tidak memiliki cinta kasih dan apresiasi terhadap pemeliharaan kesuburan tanah, sehingga dipupuk terus, dirabuk terus tanpa pernah memperhatikan bahwa tanah itu memerlukan kelapangan untuk bernafas dan memelihara kesuburannya. Sehingga ada satu istilah tanah kita sekarang yang sebenarnya merupakan surga yang diambil oleh Allah, ditaruh di belahan bumi sebelah sini ini yang namanya Pulau Jawa terutama. Itu sudah kena narkoba semua tanahnya. Sudah kena narkoba, berarti dia depres. Itu teman sekalian. Nah, sekarang Anda hitung nanti di rumah, cari yang opresinya apa, supresinya apa, yang kena depres siapa saja dan apa saja. Kalau Anda nanti sudah mempelajari itu, baru Anda masuk ke Ponari. Sebab kalau sudah masuk ke Ponari, sebelumnya Anda harus masuk ke Rian dulu. Nah, karena kalau puncak opresi dan puncak supresi dan puncak depresi itu ada di sana. Karena di Jombang itu tempatnya para ahli kubur. Ahli kubur itu ahli menguburkan. Kalau cuma menekan kan tidak sampai menguburkan. Nah, di Jombang ini punya kemampuan untuk bukan hanya neken sampai dikuburin habis, maka disebut ahli kubur, ahli menguburkan. Jombang yang kota santri ada Abdurrahman Wahid, Nur Khalis Majid, ada siapa-siapa, Kiai Haji Hadratus Hasyim Asy'ari, tiba-tiba dikuburkan citranya oleh Rian dengan mutilasi, dengan ini habiskan Jombang. Dah, kemudian dimarahi, gimana Jombang kok apa namanya, kok kelakuannya kayak begitu, jadi dikuburkan. Belum selesai dikuburkan oleh Rian, dikubur lagi oleh Ponari. Dan tidak ada satu dokter dari peradaban masa silam sampai sekarang bisa melawan Ponari. Dan 40.000 orang antri dan dia cukup digendong bapaknya terus ngenengin. Itu pun dia nggak ikut, dia main SMS.
Jangan tangan kiri tangan saya, yang tangan kanannya dipegang sama asistennya terus cek 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 cek. Dan tidak seorang pun memahami. Semua tidak ada yang bisa memahami ponari itu apa, siapa, ngapain, apa yang terjadi sebenarnya dengan ponari itu. Bahkan kesimpulan kita adalah kesimpulan-kesimpulan dari orang yang tidak mampu mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Orang yang tidak kuat menerima derajat. Orang yang ditawari innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tapi tidak mampu, otak kita, frame ilmu kita, hati kita, jiwa kita, ideologi kita tidak mampu. Kita hanya punya kesimpulan bahwa ini destruksi, eksploitasi kepada anak kecil, kemudian disebut musyrik karena percaya kepada batu. Betul? Bedanya batu sama pil apa? Bedanya apa? Kalau Anda ke dokter terus dikasih pil, Anda percaya sama pil nggak? Iya. Percaya nggak? Iya. Syirek nggak? Musyrik nggak? Loh, lah kok semua orang musyrik se-Indonesia? Percaya kepada pilnya dokter. Kenapa kalau dokter harus dipercaya pil dan obatnya? Kalau ponari tidak dipercaya batunya? Emang ponari bisa mengobati? Nggak bisa. Dia cuma hujan-hujan, kesamber batu, dibuang balik, akhirnya disimpan di rumah. Ponari nggak bisa apa-apa. Dia anak umur 9 tahun, dia tidak mengerti apa-apa. Dan ponari jangan disalahkan. Anda harus menyayangi dia karena dia tidak mengerti apa-apa. Itu namanya dukun tiban. Dan Anda jangan sebut dia dukun, dia tidak punya konsep bahwa itu dukun. Dia taunya diajak nolong orang, dia nolong orang. Gitu loh Mas. Dan itu di Jombang, ya banyak sekali di Jombang dari dulu itu. Dari dulu. Saya kalau mau ya begitu sebenarnya. Ini mau aku. Saya diantri orang kayak gitu juga, kalau saya turutin dari dulu saya. Tapi saya nggak mau. Dan loh, tapi kok batu loh? Tuhan yang marah. Loh, tak karepku. Saya ini menyayangi orang, menyembuhkan sakitnya orang, mau pakai batu, mau pakai tak tempeleng, mau pakai halilintar, mau pakai apa, terserah saya dong. Bukan batunya yang menyembuhkan, yang salah filsafatmu, yang salah ilmumu. Kamu pikir Zikolgin bisa menyembuhkan sakit kepala? Tidak. Zikolgin itu alat untuk mengobati, tapi berkenan untuk sembuh ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu filosofinya. Dokter tidak bisa menyembuhkan, dokter hanya mengobati. Ponari hanya bawa batu. Dokter hanya bawa alat suntik dan pil, cuman begitu dok, sama posisinya. Cuman karena satu hari 40.000 orang, dokter belum tentu 4 orang. Ayo ngeluh. Akhirnya sekarang jalan keluarnya dihentikan begitu saja. Dihentikan begitu saja. Oh, kalau gitu akan jadi udun nih. Udun itu apa? Bisul. Bisulnya akan membesar dan Allah akan memberikan ponari raksasa dari Jombang yang akan menguburkan seluruh keadaan ini menjadi berkah baru untuk seluruh rakyat Indonesia. Loh, tapi kan batu kan syirik loh. Cara berpikir kan saya sudah pernah cerita mengenai Nabi Musa. Tuhan ini kan kalau kasih perintah itu kan memang harus diterima dengan ketaatan dan nurani, tidak harus Anda terima dengan akal sehat. Kalau pakai akal sehat yang ngeluh dewe. Nabi Khidir disuruh mencekik anak kecil, coba perintah macam apa itu? Iki Tuhan temenan tadi. Kan gitu kalau saya jadi Khidir. Lu masa saya disuruh mencekik anak kecil, disuruh bocorin kapal, betul nggak? Ya kalau Anda pakai frame akademis sekarang ya mampus sendiri kan. Musa juga gitu diperintah, kamu dikejar Fir'aun, lari ke pantai Musa. Loh, ini anti ilmu perang dong. Dalam ilmu peperangan kalau dikejar musuh ya cari hutan atau bukit. Lah kok disuruh ke pantai, lah motiar gitu. Ini gimana, ini Tuhan kok capopo sampean kan gitu kan. Nah tapi Musa tidak bereaksi ilmiah. Musa hanya
Sami'na wa ata'na. Nanti begitu sampai di pantai, Tuhan kasih perintah kedua, idrib bi'asokal bahr. Pukulkan tongkatmu itu ke laut. Bahr. Tidak, idrib bi'asoka. Pukullah dengan tongkatmu laut. Kalau yang hajar itu yang batu kemudian memancarkan air. Hajar itu air, kalau bahr itu laut. Bahrudin itu lautnya. Karena kalau Brakodin itu kalau itu model menurut saya. Terus nanti ilmuwan mengatakan, oh, tongkat itu kalau dipulkan di air, terus airnya membelah. Kesimpulan ilmiah gitu kan, empiris. Kecelek kan, itu membelah ya pas itu dok. Kalau besoknya musah ngene ya gak belah-belah banyu nek ojo goblok kan itu. Itu berlaku hanya ketika Tuhan mengendaki air terbelah, ketika dia memerintahkan terbelah. Jadi bukan kesimpulannya adalah tongkat itu bisa membelah air laut, salah. Batunya Ponari bisa menyembuhkan orang, salah. Tapi bahwa orang sembuh itu bukan karena batunya, tapi karena perkenan Allah. Betul nggak? Bahwa air membelah bukan karena tongkatnya, tapi karena perkenanan Allah. Jadi syirik tidak tergantung batunya, tidak tergantung tongkatnya, tergantung bener nggak konsepmu mengenai apa batu dan siapa Allah. Kan begitu. Di situ letaknya syirik, tidak di batu tapi di dalam dirimu sendiri. Nah, sebelum sampai ke pantai, di tengah-tengah dia dikejar, memimpin pasukan, dikejar pasukan Fir'aun, Musa sakit perut, melengkung ini, senep itu loh. Ya Allah, terus gak bisa melayu. Ya Allah, kok tega-teganya? Kan sudah capeknya kayak gini masih dikasih sakit perut. Ya supaya kamu itu ingat aku, saya bilang gitu. Ya sudah, saya mohon disembuhkan ya Allah. Ya gampang, aku maha kuasa. Ya, sekarang kamu lari ke bukit sana ada pohon, ambil daunnya kamu makan, sembuh. Kata Allah. Nabi Musa naik ke bukit dengan setengah mati, baru nyentuh daun perutnya sembuh. Waduh, matur nuwun, sampai tenang jenengan. Ya stop, turun lagi, pasukan siap, berangkat. Begitu berangkat 3 langkah, ada sakit lagi. Musa langsung lari lagi ke atas bukit. Dia ambil daun, dia makan sampai 15 lembar, tidak sembuh-sembuh. Mengkering ini. Ya apa karep sampean? Terus katanya tadi kalau saya sakit perut suruh naik bukit, suruh makan daun, ini sudah 15 daun sampai sepetok ini. Kok tidak sembuh-sembuh? Terus dia langsung titian. Dua sarna Nabi goblok. Kata LGJ itu cara lutruk menceritakan. Bukan benar-benar Allah ketawa, enggak. Ya itu cara lutruk, Jombang, tak kubur teman-teman. Yang bilang daun menyembuhkan perutmu itu siapa? Nah, tadi katanya suruh naik bukit loh. Saya tuh mau nyuruh kamu naik bukit, mau nyuruh kamu selop, mau nyuruh kamu benturkan kepala ke batu, terserah saya. Cara saya menyembuhkan tuh terserah saya. Mau pakai daun, mau pakai batu, pakai apa, terserah saya. Dan yang menyembuhkan kamu tuh bukan daun, bukan batu, tapi otoritas saya. Jadi tahu nggak bedanya kamu waktu sakit perut pertama sama sakit perut kedua? Yang pertama kamu, ya Allah berilah aku kesembuhan. Yang kedua kan kamu nggak minta, langsung ngelorot melayu mendukung, nggak jaluk. Karena kamu seperti dokter-dokter dan ilmuwan modern besok-besok, kamu pikir kalau aku memerintahkan ambil itu daun, terus kamu menyimpulkan konklusi titik 2, daun menyembuhkan sakit perut. Goblok. Tidak, yang menyembuhkan bukan daun, yang menyembuhkan izinku. Jadi yang penting kamu minta sama saya, yang penting komitmen sama saya, gitu loh. Nah nanti yang kedua kan maksud saya tidak bervariasi. Emang saya sutradara yang monoton, kata Tuhan itu. Kalau yang pertama aku perintahkan engkau naik bukit ambil daun, yang kedua pasti aku kasih variasi.
Musa, misalnya yang kedua, sakit lagi ya Allah, sembuhkan, sakit lagi. Jungkir balik 5 kali. Benar? Begitu jungkir balik, sembuh. Kan gitu. Kalau saya Tuhannya malah tak suruh jalan jongkok 2 km. Memang mereka kaci, ingin gitu Bu, kaci itu Bu. Indonesia tuh mau melarat nggak masalah. Nggak masalah, presidennya siapa nggak masalah. Mau Prabowo yo monggo, mau Sutioso yo kono, goblok-goblok dewi lepoken dewi. Tapi mereka bergembira. Kenapa kedelai kok impor? Wah, menurut pertanyaannya, ada Menteri Ekonomi enggak? Ada Menteri Perdagangan enggak? Enggak ada toh? Kalau gitu jangan menjawab sebagaimana Menteri Perekonomian menjawab. Jawablah sebagai rakyat yang harus bergembira. Kalau saya sebagai rakyat jawabannya mudah. Loh, saya disuruh nanam sendiri. Oke, kan nyandur. Deli. Ya saya tinggal beli, aku soge jeragan kok. Saya majikan kok suruh tanam itu loh. Ya sudah di sana yang negara-negara miskin tanam kedelai, kita yang beli. Kita orang kaya. Itu jawaban rakyat. Nah daripada kamu seharusnya ada polisi, seharusnya ndasmu gak ono sing gelem sing ditutur itu. Nanti kamu stres sendiri nunggu, jawablah secara rakyat. Ya soge kok. Nggak masalah, mau kita orang kaya kok kita suruh jadi pengrajin, bikin meja sendiri, bilang kita kaya, kita tinggal beli dong. Majikan kok. Ya, gimana jawabnya? Kalau saya jawabnya begitu. Loh, kecuali saya di sini sebagai Menteri Perekonomian, saya akan jawab dengan policy. Lah saya rakyat kok. Yang jawabnya sing penting aku mari jawab langsung seneng. Lah rakyat suruh nunggu berapa kali perubahan kekuasaan. Sekarang juga harus gembira dong. Jadi Anda jawablah secara rakyat, jangan gimana ya? Wah, goblok duduk menteri kok nggak payu. Jawabnya kok seneng. Gitu dong. Sama dengan olahraga, kalah ini kalah itu jawablah secara rakyat. Loh, kita tuh kapan kalah? Nggak pernah kalah. Kita itu ngalah. Coba, masa kita suruh menang lawan Oman? Oman tuh negara, kabupaten. Vedang Sekoteng di sana ndak ada, Ketoprak ndak ada, Rawon ndak ada, Tanah Abang ndak ada. Sudahlah hidupnya kayak begitu, terus sepak bola kita kalahkan. Kita kan ndak punya kebesaran. Ngalah dong, ngalah nggak masalah, usah nolak. Wis negara cilik mosok gini, kita negara segedenya segini kok. Masa masih mau mengalahkan di bidang sepak bola? Nggak apa-apa, kalah aja. Kalau perlu kipernya di kursus begitu, penyerang datang, mari silahkan. Masuk, masukkan lagi. Wah, kok repot. Lo orang Indonesia kok disuruh sedih, nggak bisa. Israel tuh mau nyerbu Gaza, sebenarnya kalau presiden berani bilang, jangan nyerbu Gaza, jangan beraninya sama anak kecil, serbu Pulau Jawa. Silakan pilih Jakarta, Cirebon, Banten, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Jember, serbu sini kalau berani. Ayo kalau Israel berani ke sini, serbun. Cak, tentara Indonesia itu nggak punya senjata loh, Cak. Jangan nantang-nantang. Pesawat tempur kita itu cuma 6 loh, Cak. Sementara Singapura aja punya 560 lebih. Malaysia itu 360, kita cuma punya 6. Lawan Israel kita kalah. Tentara kita itu satu orang hanya dapat 3 peluru untuk latihan dalam 3 bulan. Tapi telung ulang turu. Terus tangi oleh telung peluru, biar turu menaik. Ya terus suruh perang lawan Israel. Cak, jangan sembrono, Cak. Saya bilang, yang bilang suruh ke Indonesia terus dilawan tentara itu siapa? Kita nggak butuh tentara untuk melawan Israel.
Banyak penganggur-penganggur. Anak-anak muda ini disuruh perang loh. Nih gimana kita nggak punya apa-apa kayak gini, kok ditantang gelut? Ayo. Ya kan, kok prajuritnya tentara santan pun minggir. Aku yang maju. Lo kok saya maju? Lah ya apa ganti penggawean saya. Kan gitu kan? Loh, sebenarnya indah hidup itu kalau ada negarawan, kalau ada orang yang ada wise man memimpin kita kan indah. Dan kita tuh punya dasar-dasar untuk itu. Kita ngalah. Ngalah itu nggak ada bahasa Inggrisnya, nggak ada bahasa Arabnya. Dua kamu sandino kata ngalah tidak ada. Hanya kita yang punya peradaban ngalah. Nanti kalau Prabowo nggak jadi presiden, aku ngalah. Tuh. Emang ngalah itu apa? Lo jangan remehkan kata ngalah. Ngalah itu asalnya dari ngallah. Oh. Mengallah. Loh. Serius itu. Segala keadaan yang membuat kita menderita kayak apapun, kita Allahkan. Kita transendensikan, kita eliminir ke atas. Sehingga semua menjadi berkah dan kegembiraan. Loh. Ngallah. Jadi ya tak karang-karang. Ya tapi nggak ada di seluruh dunia orang guyu kayak gini enggak. Sudahlah nggak bisa bangun, nggak apa-apa, nggak begitu jadi presiden, nggak apa-apa, sudah nggak apa-apa, wis gak iso dadi, wis gak apa-apa pemerintah nggak begitu, asal bisa bikin orang ketawa udah cukup. Itu loh, sudah lumayan kayak gini. Nyala banyak di Indonesia, nekat. Mana bahasa Inggrisnya apa mas? Ayo, nekat. Bahasa Arabnya? Karena kegandul-gandul. Ya, nekat. Amuk, ya amuk. Tapi nekat itu kan dahsyat. Itu peradaban, bukan hanya sikap pribadi, itu peradaban. Bonek. Ya juara nekat ya bonek. Dan sebenarnya KPG ya bonek. Emang gajimu cukup? Cukup? Nek dihitung secara ekonomi cukup duitmu? Ya cukup, tapi drone. Saya tidak pernah melihat di Amerika, di Eropa orang segembira Anda. Uang belum tentu dapat 200-300 ribu sebulan, berani kredit motor. Bisa dilawan bangsa seperti itu. Loh, kamu kok istrimu hamil lagi? Apa itu? Nekat toh? Nekat. Sikat dulu urusan belakangan. Kan itu kan di Indonesia, betul nggak? Terus tak tanya, loh kamu bagaimana sih anakmu lahir terus kamu belum punya kerjaan? Bismillah cak. Ya kan, bondone Bismillah. Di seluruh dunia nggak ada pekerjaan utama Bismillah. Kita punya Bismillah, apa aja beres di Indonesia. Gitu loh. Sementara belum saya bisa urusi negara, ya saya hibur kamu seperti ini. Nah, nanti kalau saya sudah urusi negara, tentu saja saya akan bikin policy-policy yang benar-benar, yang menyangkut sistem dan struktur dari keseluruhan persoalan kita. Cuman selama saya masih jadi temanmu seperti ini, produk saya cuma satu, yang penting kamu seneng. Gitu loh, senengmu kan ya seneng sejati, Pak, ini bener-bener seneng tuh. Dan nggak pakai biaya tuh. Ayo saya bayar sopo. Kok infak yang dong, kayak yang 500. Kalau ada nggak ada infak sesedikit kace. Apa ada buaya ini bareng infak 450. Lah saya ini kayak banyak. Aja ada nekat temen ada. Oke, itu teman sekalian ya. Jadi
Dengan begini Anda dipres nggak nih sekarang? Jadi yang penting teman-teman sekarang nomor satu, ini yang namanya survive-nya bangsa Indonesia. Kita itu mampu memiliki teknologi internal di mana kita bisa survive dalam keadaan apapun saja. Kalau Anda tidak mampu survive dengan dirimu sendiri di tengah keadaan yang paling sengsara kayak apapun, maka jangan berharap kamu bisa menolong negara. Beresin dirimu diri sendiri. Beresin bahwa kamu tidak dipres oleh apapun, maka kamu akan bisa menolong seluruh rakyat untuk tidak dipres oleh apapun. Kan begitu. Mulai revolusi dari dirimu sendiri, itu yang kata Yai Buti tadi. Kan kita butuh revolusi di Indonesia, setuju? Revolusi. Tapi nggak memenuhi syarat revolusi nasional. Nggak memenuhi syarat. Dari sudut apapun tidak memenuhi syarat. Yang bisa kita lakukan adalah mulai hari ini sampai bulan depan kita kaji lagi, Anda sudah punya beberapa pasal revolusi untuk dirimu sendiri. Gitu loh. Ya, dicari, ada revolusi intelektual, revolusi berpikir, revolusi spiritual, revolusi mental, revolusi manajemen, revolusi apa aja, efisiensi, semuanya revolusi dalam diri kita sendiri. Dan saya dari dulu revolusi terus. Ya Ibu itu revolusi, cek revolusi ya. Kalau sudah cinta itu Mas, bahasa apa saja bisa diterapkan. Tidak pakai epistemologi. Mas mboten kangen revolusi ta. Temen ya Budi. Oke teman-teman sekalian, kalau saya terusin nanti saya jadi pelawak bener. Saya akan tapi sekarang kita dialog sudah berapa sih? Nekat. Itu sebuah revolusi karena dia sedang mengatur dirinya 6:30. Jadi waktu itu tidak bisa mengatur kita karena yang mengatur waktu adalah hati kita. Manajemen mental kita itu yang mengatur waktu, kan gitu. Air tinggal setengah gelas atau masih setengah gelas, itu masalahnya, kan gitu. Kita ini masih sengsara atau tapi orang Indonesia sebenarnya tidak perlu manajemen seperti itu. Sengsara yang tidak masalah. Tidak masalah, BBM nggak munda-munda. Waktu mau munda, terus katanya kok beberapa hari lagi baru munda di Jawa Timur kan, itu jadi munda ya. Munda. Kok suwan nih. Katanya mau naik aja. Emang padaan gue. Fatwa itu dari kata fata. Fata itu artinya pemuda. Pemuda itu konotasinya dewasa. Akil, balik. Akil itu artinya seseorang yang sudah bisa menggunakan mekanisme intelektual. Balik itu dengan mekanisme intelektualnya dia bisa sampai ke suatu konteks. Balik, ya. Oke. Nah, kita semua sudah akil balik. Fata itu adalah kedewasaan. Jadi fatwa adalah ekspresi atau pernyataan atau pendapat yang sudah teruji kedewasaannya, gitu ceritanya kalau makna aslinya. Tapi fatwa itu sebenarnya biasanya yang ada dalam tradisi fatwa lahir dari seorang mujtahid, seorang mufassir. Mufassir itu adalah orang yang bekerjanya menafsirkan. Mujtahid orang yang selalu mencari. Ya, terima kasih. Mohon maaf ya. Terima kasih. Tepuk tangan semua teman-teman sekalian untuk cinta kita bersama. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Halida Hatta dan rombongannya, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Tuhan menyambungkan keikhlasan kita bersama ini, dan ini merupakan investasi bagi terkabulkannya segala macam yang baik, sejahtera, adil, dan kegembiraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih sekali lagi Ibu Halida. Jadi fatwa itu adalah pendapat yang dewasa, gampangnya begitu. Dan biasanya dia lahir dari seorang mufti. Mufti adalah orang yang memberi fatwa. Jadi biasanya dia lahir dari pendalaman tafsir dan ijtihad seseorang ulama. Misalnya di Mesir, setiap ada rektor Al-Azhar, maka dia otomatis menjadi Al-Mufti. Jadi misalnya tentang perang Irak, Al-Mufti kasih fatwa. Tentang Gaza, Al-Mufti kasih fatwa.
yang direkomendasikan kepada pemerintah sekarang si Husni Mubarak, meskipun pemerintah tidak punya ikatan yuridis atau konstitusional untuk mentaati atau untuk menggunakan fatwa itu. Jadi fatwa tidak punya kekuatan konstitusi, dia hanya berada pada ranah ilmu dan moral, itu fatwa ya. Nah, yang terjadi pada fatwa Majelis Ulama yang terakhir kemarin itu adalah, kalau dari tradisi fatwa itu susah disebut fatwa karena itu adalah hasil satu rapat nasional yang menggunakan mekanisme demokrasi, yaitu di sekolahnya Mbak Fatin Hamama di Padang Panjang. Jadi ulama-ulama sekian ratus berkumpul dari seluruh daerah di Padang Panjang, terus rapat menghasilkan apa yang kemudian disebut fatwa. Jadi sesungguhnya itu adalah fatwa yang dihasilkan oleh mekanisme demokrasi. Tuh. Jadi itu belum tentu fatwa dari sudut tradisi fatwa yang biasanya. Nomor 2, kalau ada fatwa mengenai golput, aku seneng, enggak apa-apa. Golput itu fatwanya apa? Anda tahu bahwa fatwa itu mestinya ada 5 kemungkinan toh? Wajib, sunnah, mubah atau halal, makruh, haram. Itu namanya matriks 5. Filosofinya maslahat mudorot. Yang sangat maslahat disebut wajib, yang lumayan maslahat disebut sunat, yang tengah-tengah disebut mubah atau halal, yang agak mudorot, agak membahayakan namanya makruh, yang sangat mudorot namanya haram. Kalau di bahasa gaulkan, wajib itu harus lo yo. Kalau sunat mbok yao, nah itu sunat. Mbok yao kamu ke sana, itu namanya sunat. Kalau mubah halal, ya ke sana monggo, enggak ke sana ya monggo. Kalau makruh, mbok jangan ke sana. Itu makruh. Kalau haram, tidak boleh ke sana. Jelas ya posisi apa komunikasinya ya, oke. Terus kalau memang ada fatwa golput itu haram, maka harus juga ada kalimat yang menyatakan bahwa mencoblos dalam pemilu itu wajib. Kan betul? Ada nggak itunya? Jadi harus bahwa ikut pemilu 2009 itu hukumnya wajib. Bukan lagi hak pilih, tapi wajib pilih. Itu harus dinyatakan oleh Majelis Ulama. Kan gitu? Tapi sebenarnya sebelum ente berfatwa mengenai golput, lo gimana sih? Golputnya dikasih fatwa kok pemilunya tidak. Jadi harus ada fatwa terlebih dahulu tentang pemilu. Jadi pemilu itu baik atau tidak, haram atau halal, wajib atau makruh, termasuk pilkada itu hukumnya. Kalau misalnya dengan dasar pikiran bahwa golput itu haram, maka pilkada wajib. Betul enggak? Nah, maka kita menunggu MUI menyatakan pilkada dan pemilu nasional itu wajib hukumnya, gitu loh. Saya senang kalau ada pernyataan seperti itu, gitu loh. Nanti kita baru bertanding yang masuk neraka yang mana, kan gitu. Mereka apa kita, kan gitu. Kalau saya tidak ada masalah, ada fatwa kayak apapun tidak ada masalah. Mau fatwa ya, gitu loh. Ono fatwa rokok gak oleh, gini ya apa? Rokok gak oleh. Gimana fatwanya? Ini harus saya. Kalau kita terusin, sebelum ada fatwa mengenai pemilu, harus ada fatwa terlebih dahulu mengenai demokrasi. Jadi harus ada fatwa MUI bahwa demokrasi itu wajib hukumnya, betul enggak? Nah, mari kita minta. Jadi kalau perlu KC kirim surat, Pak, tolong kami dikasih fatwa tentang pemilu, demokrasi, itu hukumnya apa? Kalau menurut logika yang tadi berarti pemilu itu, berarti demokrasi itu wajib. Asik tak kalau ada fatwa demokrasi wajib hukumnya, kan asik. Tapi sebelum fatwa demokrasi harus difatwai dulu wadahnya. Wadahnya itu apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi NKRI ini wajib hukumnya. Gitu. Nah kalau gitu, loh jangan kemerdekaannya tak dikasih fatwa. Sumpah Pemuda itu wajib. Diterusno sampai 6 bulan. Kebangkitan Nasional wajib. Suwe-suwe perjanjian Giyanti wajib.
jaluan terus sampai ngeden, sampai entek. Karena semua harus difatwai. Ini kalau kita ambil linear garis sejak historisnya. Kalau kita ambil kiri kanannya, loh ya kalau gitu difatwai dulu dong, pupuk pertanian hukumnya apa, penggusuran hukumnya apa, apalagi mas?